Di dalam dongeng itu kan banyak nilai-nilai yang bisa diambil gitu. Jadi pada saat guru mendongeng, itu pada dasarnya guru tidak mendongeng saja, tetapi juga melakukan transfer nilai-nilai moral yang ada di dalam dongeng. Nah, kemudian yang kedua, mendeklamasikan puisi atau syair. Nah, apa itu mendeklamasi? Jadi ada beda antara mendeklamasi dengan berpuisi. Jadi kalau mendeklamasi itu membaca puisi tanpa disertai naskah. Deklamasi tanpa disertai naskah. Kalau dengan naskah itu membaca puisi. Kalau tidak disertai naskah itu mendeklamasikan puisi. Jadi ada yang mengatakan seperti itu lah kira-kira. Yang ketiga, membaca penggalan cerita. Nah, itu untuk kelas rendah ya. Kemudian eh untuk kelas tinggi. Untuk kelas tinggi, mendengarkan pembacaan teks drama. Kemudian memerankan drama pendek tanpa teks. Nah, kemudian ketiga, membaca cerita rakyat. Nah, kalau tadi di atas kan mendengarkan dongeng ya, mendengarkan ya. Membaca cerita rakyat. Kemudian keempat, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Nah, ini lumayan kompleks ini. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Jadi Bapak Ibu, di dalam karya sastra itu ada yang dinamakan dengan transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu artinya adalah alih wahana. Misal, Bapak Ibu mungkin pernah lah nonton film Ayat-Ayat Cinta. Kalau tidak salah film itu dirilis tahun 2004. Ya 2004 itu saya masih SD itu, kelas 6 itu. Nah, film itu awalnya adalah sebuah novel karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Perubahan karya dari novel menjadi sebuah film. Nah, itu dinamakan transformasi karya sastra. Jadi dari novel menjadi film itu transformasi. Contoh yang lain, misalnya apa ya? Film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kan awalnya adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata dengan latar belakang dengan latar penceritaan Pulau Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Kemudian dari novel yang jumlahnya ada 4 buah itu, tetralogi Laskar Pelangi itu diubah menjadi film. Diubah menjadi film. Yakni film Laskar Pelangi. Nah, itu eh, menunjukkan adanya transformasi atau alih wahana
karya sastra. Kemudian itu baru contoh, baru dua. Ada banyak sekali contoh yang lain. Misalnya komik, komik Doraemon. Nah, Doraemon itu kan juga awalnya merupakan sebuah komik. Doraemon, Conan, kemudian film-film Marvel itu Batman, Superman itu kan awalnya kan dari komik ya. Lalu diubah menjadi film. Nah, itu contoh transformasi karya sastra. Ada lagi puisi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, Hujan Bulan Juni yang merupakan puisi itu sudah diubah ke dalam bentuk novel. Jadi ada itu novelnya. Novelnya judulnya sama juga. Hujan Bulan Juni. Kalau tidak salah filmnya pun ada itu. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari eh, perubahan karya sastra gitu ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sebelum kita akhiri modul ini, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mencari jawaban ini. Apa fungsi integrasi kesastraan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Sederhananya pertanyaannya seperti ini. Apa fungsi materi-materi sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia? Itu pertanyaannya. Tadi yang tidak jawab sebelum apa selain yang tadi lah. Ya, selain yang tadi, saya harapkan untuk memberikan tanggapannya. Jadi saya berikan tempo kurang lebih 5 menit kepada Bapak Ibu untuk mencari jawabannya. Silakan. Pak, boleh bertanya, Pak? Halo?